Halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki TV tab LG Super Slim yang keluhannya kata pemiliknya tidak menyala. Untuk mengetahui bagaimana permasalahannya yang betul atau yang nyatanya, kita coba tes dulu saja rekan-rekan. Saya akan colokkan. Ya, saya sudah colokkan. Oh, ternyata lampu indikatornya merah kedip-kedip terus ya. Dan ada suara tik-tik-tik di bagian belakang. Oke rekan-rekan, bagaimana cara perbaikannya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Banyak sekali video-video perbaikan di channel YouTube saya ini. Bagi rekan-rekan yang ingin belajar elektronika mulai dari dasar, bisa subscribe channel Pengen Belajar Elektronik. Di sana saya membagikan trik-trik atau cara-cara belajar elektronika mulai dari dasar. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki TV tabung LG Super Slim ini. Nah, oke rekan-rekan, ini bagian dalam mesin dari TV LG Super Slim ini, dan kita hanya akan fokus di mesinnya. Kita lihat dulu secara fisik mesinnya. Ternyata di sini ada bagian yang terbakar rekan-rekan. Ya, di sini ada kapasitor yang terbakar. Ini mungkin yang menyebabkan tik 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 tadi ya. Nah, ini mesinnya ya, yang terbakar di area sini rekan-rekan. Ini ada kapasitor yang terbakar. Ini kapasitor di area horizontal ya rekan-rekan. Nah, coba kita akan periksa kapasitor ini, kita ganti juga di transistor horizontalnya ini kita periksa, dan di area sini kita periksa ya, komponen-komponennya ada yang rusak tidak. Nah, oke rekan-rekan, kita cek dulu untuk transistor horizontalnya short atau tidak, skala kali buzzer dioda. Oke, kita cek transistor horizontal di sini rekan-rekan. Transistor horizontalnya kita cek apakah short. Ternyata transistor horizontalnya short rekan-rekan. Itu karena kapasitornya itu terbakar ya. Jadi kapasitornya itu di sini. Ini kapasitor couple antara kolektor dan emitor transistor horizontal. Ini kapasitornya. Nah, ini kapasitor kita ganti juga transistor horizontalnya. Ya, ini kapasitornya sudah terbakar. Ukurannya sampai tidak terlihat. Nanti kita cari tahu ukurannya berapa. Kita lepas dulu transistor horizontalnya. Oke rekan-rekan, transistor horizontalnya sudah saya lepas ya. Kita akan coba cek transistor horizontalnya di luar. Kayak ini, probe hitam di kaki nomor 1, merahnya di 2 dan 3 gerak. Kalau dibalik, merahnya di kaki 1, hitamnya di kaki 2 dan 3 tidak bergerak. Berarti ini masih bagus rekan-rekan transistor horizontalnya. Kemungkinan rusaknya karena shortnya ini ya. Ini udah short ini.
Iya, ini udah short rekan-rekan kapasitornya ini ya. Kemungkinan kapasitornya ini yang short, ini udah short ya. Dibolak-balik ini udah gerak ya, karena terang saja terbakar seperti ini. Nah, kemungkinan hanya itu yang rusak. Coba kita ganti rekan-rekan. Biasanya ukurannya kita lihat di angka belakangnya rekan-rekan. Di sini ada angka belakangnya, itu sepertinya angka 1, berarti ini sekitar 681 atau 471. Nah, kita coba pasang ini rekan-rekan. Nah, karena kita tidak mengetahui, kita bisa cari referensi di mesin TV yang lain. Nah, oke rekan-rekan, kita akan cari referensi untuk kapasitor ini. Kita cari referensi di mesin TV yang lain, karena ini yang terbakar kapasitor C417 ya. Ini kapasitor couple antara kolektor dan emitor, disambung antara kaki emitor dan kolektor. Nah, karena kita tidak tahu ukurannya, coba kita cari referensi di mesin-mesin lain, kapasitornya ukurannya berapa. Nah, ini sepertinya mesin TV sub ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini bekas transistor horizontalnya di daerah sini ya. Kita lihat kaki emitornya ini, kolektornya ini kita urutkan. Kaki emitornya arahnya ke ground, berarti emitornya ground ya. Jadi kapasitor ini ya rekan-rekan ya. Ini kita lihat sini ukurannya berapa, 561 rekan-rekan, 561 2 kilovolt. Nah, ini coba saja kita cabut ini rekan-rekan ya. Oke, saya sudah cabut. Sekarang saya pasangkan di situ. Sebetulnya di kotak ini ada, tapi kita sudah menemukan di mesin bekas ya, kita pakai yang mesin bekas saja. Kita cek dulu sudah short atau belum. Tapi kalau short ya terbakar ya. Jarum bergerak, kita cek harusnya nggak boleh bergerak. Bergerak sedikit dan kembali. Ya, masih bagus, bergerak sedikit dan kembali. Oh ya rekan-rekan, jadi ukurannya ini 561 K. K itu hanya toleransi, jadi 561 560 pico, 560 picofarad. Dan batas tegangannya 2 kV atau 2 kilovolt. Jadi kalau di area horizontal biasanya untuk kapasitornya itu sekitar 2 kV ya, 2 kilovolt. Jadi tegangan tinggi kalau di area horizontal. Oke, saya sudah pasang, tinggal kita solder. Oh, sekalian transistor horizontalnya tadi karena masih bagus, kita pasang kembali. Oke rekan-rekan, setelah kita solder transistor horizontal dan kapasitornya tadi sekalian jalan, kita resoldering ulang juga bagian-bagian yang terlihat retak-retak, terutama di bagian IC vertikal, bagian regulator primer dan sekundernya, juga di area horizontal itu sering sekali terjadi retak-retak. Oke, setelah kita resoldering ulang bagian-bagian yang retak, saatnya kita coba tes rekan-rekan ya.
Oke, saatnya kita tes. Saya akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan dan TV sudah start menyala. Coba kita lihat di bagian depan layar. Layarnya sudah ada gambarnya, rekan-rekan. Coba kita lihat. Sekalian kita beri antena asal dulu. Saya akan beri antena asal dan kita lihat bagian depannya. Ya, sudah ada gambarnya, rekan-rekan. Jadi sudah berhasil. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti semula dan sudah saya beri antena. Saatnya kita tes sekali lagi. Saya akan colokkan. Oke, saya sudah colokkan dan TV langsung start menyala dan sudah muncul gambarnya. Oke, iya. Oke rekan-rekan, saya matikan dulu biar nggak kena copyright. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu, sangat mudah sekali memperbaikinya. Ternyata kita hanya perlu mengganti kapasitor ini, dan karena kita tidak tahu ukurannya tadi, kita mengambil referensi dari mesin lain, dan ini kapasitor yang disambung antara kolektor dan emitor dari transistor horizontal. Jadi ukurannya kemungkinan di beberapa TV hampir sama. Oke rekan-rekan, jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.